Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat berserta semua keluarga. Hari ini saya akan coba berbagi pengalaman kembali atas permintaan teman-teman untuk dibuatkan tutorial secara perlahan-lahan untuk pelatihan senam jangkar. Nah, gerak-gerakan yang cukup membuat otot-otot kita menjadi pegal dan juga menguras tenaga. Salah satu di antara semua gerakan seperti inilah dia, dengan penggunaan jangkar rendah, dan di saat sedang melakukan pertahanan pada posisi jangkar rendah, akhirnya kita melakukan gerakan kembali merubah daripada gerakan selanjutnya. Untuk itu ke belakang ini dengan saya coba memperagakan gerakan-gerakan sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa gerakan yang benar-benar membuat otot-otot kita akan menjadi pegal. Nah, kita mulai aja ke narasi dan peragaannya. Salah satu contoh seperti ini ya teman-teman. Jadi posisi yang menunduk berarti tenaga akan terfokus pada jangkar kanan seperti sekarang ini. Karena jangkar kiri yang kita sedikit agak naikkan dalam tumitnya itu adalah tenaganya lebih kecil daripada tenaga yang kita pertahankan di salah satu kaki yang lainnya. Kayak sekarang otomatis kaki yang menekuk dia merupakan mendapatkan tekanan yang lebih berat daripada posisi kaki yang lurus. Dimanapun yang menekuk baik kanan ataupun kiri, secara otomatis seluruh beban badan dari atas ke bawah dia akan tertumpu pada tekukan tersebut. Pelatihan seperti sekarang dengan bertahan sebentar saja sekian detik setelah melakukan perubahan pada posisi jangkar dari salah satu kaki berbentuk 90 derajat dan akhirnya kita pindahkan menjadi lurus, kita diamkan sejenak saja, itu akan membuat otot menjadi pegal dan tenaga cukup terkuras. Nah, gerakan yang telah beberapa fase tersebut lewat sudah cukup membuat bagi pelatihan, walaupun saya agak sering melakukan ini, namun cukup menguras tenaga dan juga otot-otot akan tertumpu di posisi otot pinggang dan pinggul. Pelatihan seperti sekarang ini kelihatannya rileks, santai, jadi melatih untuk otot-otot pada pinggang, pinggul, dan juga membentuk pinggang, pinggul. Rupanya ini cukup efektif. Karena kenapa? Secara tanpa kita sadari, gerakan senam jangkar yang saya rangkai dengan mempertahankan sekian detik sekali lagi dalam posisi-posisi tertentu sudah secara otomatis akan memperkokoh atau menguatkan otot-otot pada pinggang pinggul, sehingga terbentuklah pinggang pinggul ya cukup kondisinya padat begitulah teman-teman. Jadi meluruskan kaki sekarang juga di saat kita menekan kaki kanan akan memindahkan kepada kaki kiri yang lurus, itu cukup untuk menahan berat badan yang ada di kanan untuk tenaga dipindahkan ke kaki kiri. Maka saya katakan gerakannya santai, lambat, kelihatannya lembut, namun pertahanan otot-otot pada paha, pinggang, pinggul ini akan benar-benar untuk menjadikan pelatihan ini sebenarnya harus fokus. Karena tanpa kita sadari, walaupun secara tidak langsung kita menyalurkan tenaga pada otot-otot di paha kanan dan kiri, secara otomatis sebab beban badan akan tertumpu pada salah satu kaki, otomatis berat badan tersebut atau tenaga akan terfokus pada power tertentu. Ya, sekarang kaki yang dijinjitkan di depan, kaki kiri otomatis dia akan lebih ringan. Nah, tumpuannya tentu otot-otot pada paha, otot paha kanan itu akan menjadi tumpuan dari seluruh badan. Sekarang ini juga lagi dengan betul-betul menekuk, apalagi mengangkat kaki, setelah itu kita turunkan badan. Nah, ini gerakannya cukup menguras tenaga dan otot-otot harus kita pertahankan. Kalaupun teman-teman ingin mempraktekkan dalam konteks pelatihan gerakan seperti sekarang, ya sebaiknya dilakukan secara perlahan-lahan, step per step,
dari gerakan awal sampai di detik sekarang, agar lebih merasakan otot-otot mana yang benar-benar pegal dan juga apa fungsi, apa manfaat dari hal tersebut. Nah, dengan juga menilang, otot pinggang pinggul akan terasa sangat berperan. Sekarang lagi dengan cara menekuk, kemudian yang menjadi payah adalah di saat tenaga yang masih bertahan pada otot, contohnya di kiri tadi, setelah masih bertahan terasa sakit, akhirnya kita harus bangun. Ya kenapa? Karena harus memindahkan posisi dan termasuk juga dari gerakan mungkin ke arah timur, kita akan berbalik ke arah barat dan sebagainya. Nah, tentu hal tersebut yang bergerak adalah kaki, walaupun kelihatannya sepertinya memindahkan kaki tidak cepat ataupun tidak terlalu tergesa-gesa, namun hal tersebut sudah cukup untuk melatih otot pada pinggang pinggul dan juga terutama otot pada paha. Nah, teman-teman saya perhatikan, saya punya pinggang pinggul udah cukup padat itulah, karena mungkin pola-pola pelatih sekarang tanpa saya sadari ya, karena membawakan gerakan seperti sekarang, dan yang telah lewat itu kita enjoy santai, merupakan pakem-pakem memang yang saya amati dari masa bujang sampai sekarang ini. Di Januari 23 nanti saya berumur 61 tahun, namun untuk dapat melakukan gerakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sering berbagi pada narasi di channel YouTube yang sangat sederhana, yaitu untuk mengolah otot-otot pada paha kanan, paha kiri, terutama otot-otot tersebut cukuplah dengan waktu 3, 5 ataupun 10 menit, sehingga dengan timing metode cara yang saya gunakan untuk melakukan pelatihan otot pada kanan dan kiri itu cukup efektif, saya rasakan sangat-sangat efektif, sehingga tidak memerlukan waktu dan juga tempat terlalu luas. Akhirnya hal tersebut terus saya lakukan secara periodik. Makanya dengan rendah hati saya ingin berbagi sesuatu hal yang menurut saya ini adalah benar-benar positif. Nah, ini kembali teman-teman saya peragakan ketika melakukan gerakan sekarang ini, kedua tumpuan jadi otot paha pinggang pinggul akan benar-benar dia menopang daripada seluruh berat badan yang ada. Posisi sekarang juga dengan walaupun dia posisinya sama, artinya kaki, tapak kaki sepenuhnya menyentuh ke tanah, apalagi digigitkan seperti sekarang. Ini membuat otot-otot kita tanpa disadari sekali lagi itu terlatih sudah luar biasa. Jadi suhu tubuh akan cepat karena kolaborasi. Ini saya tunjukkan tangan, artinya dengan sekian detik ini ya kurang lebih mungkin 7 atau 7,5 menit lah apa yang saya lakukan tadi dari gerakan awal, dengan secara perlahan-lahan memindahkan kaki, merubah posisi. Nah, sekarang lagi ini yang lebih cukup berat ya, dalam artian ketika posisi kita sedang rendah, akhirnya memindahkan kembali perubahan posisi tersebut, otomatis otot yang sedang agak pegal kita lakukan paksaan. Terpaksa pun ini sebenarnya tidak dalam artian benar-benar terburu-buru, namun karena gerakan yang kita susun secara rangkaian tarian, itulah yang membuat fokus kita lebih ke tariannya. Padahal otot-otot yang kita gunakan tersebut bergerak ini secara otomatis sepertinya dia harus dipaksakan dirinya. Kalau saja otot-ototnya bisa berbicara, mungkin dia bilang kecapekan atau payah, begitulah Pak. Namun karena fokus kita adalah di tangan untuk ditarikan dan bergerak seperti tadi teman-teman, tidak mesti semuanya digunakan tenaga ya, sebaiknya tambahkan tenaga di saat tertentu saja. Nah, seperti beberapa peragaan pada video-video di channel YouTube saya, sekali kita gunakan tenaga full untuk mengeluarkan otot pada tangan. Nah, gerakan ini lagi yang kelihatannya lemah lembut, namun apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya cukuplah membuat otot-otot kita dalam keadaan rendah ya, kita bergerak ke kanan ke kiri, melakukan olahan di tangan, baik di tangan kanan dan kiri. Kita susun rangkaian gerakan tersebut. Inilah
Nah, kenapa saya kasih senam tarian seperti video yang pernah saya unggah di channel YouTube tersebut? Artinya biar kita fokus di tarian, tidak terfokus pada beratnya kaki bertahan, ketahanan otot pada kanan dan kiri. Nah, perubahan tadi begitu jangka rendah sekali. Tadi kita harus bangun sedikit, kemudian melakukan tekanan ke bawah lagi, bergerak kanan kiri sebagainya, semuanya itu. Kalau bedanya melakukan gerakan ini karena semua aktivitas pengolahan tangan dan kaki tersebut dia merupakan gerakan-gerakan senam biasa. Bisa dibandingkan kalau kita dipimpin melakukan gerakan seperti tadi, mungkin ada rasa kejenuhan gitu. Tapi kalau kita sendiri yang mengolah berdasarkan pola pakam-pakam yang sering saya sampaikan juga, yang penting melakukan gerakan senam tersebut ada gerak-gerakan daripada posisi kaki dan tangan itu simetris. Nah, teman-teman, kembali saya sentuh lengan kanan dan kiri, artinya suhu tubuh saya sudah benar-benar menjadi panas, kurang lebih dari 2 menit 3 menit, dan mengasuh dari gerakan tersebut dia akan keluar keringat. Nah, sekarang saya lagi kembali coba memberikan perbandingan ketika melakukan gerakan dengan posisi kaki tidak terlalu rendah. Ini tidak terlalu rendah, kalau teman-teman perhatikan yang tadi itu betul-betul di bawah sekali. Kalau gerakannya tidak rendah, juga sama, otot-otot pada paha kanan dan kiri itu akan pertahanannya cukup pegal. Kenapa? Karena gerakan yang ini yang membuat perpindahan kaki, termasuk juga olahan dari pinggang pinggul yang kita gerakkan ditambah dengan pengolahan tangan, itulah yang membuat cukup menjadi pegal. Maka dalam melakukan gerak-gerakan seperti dari awal sampai di detik sekarang, sebaiknya itu dikombinasikan. Ya, sekian menit namanya melakukan gerakan di atas, sekian menit menengah, dan sekian menit gerakannya benar-benar di bawah. Terus sekarang saya katakan ini gerakan di bawah karena dia berada di bawah pinggang sampai ke lutut. Kalau gerakannya di atas pinggang, nah sekarang itu gerakannya adalah gerakan bukan berdiri, namun dia bisa dikatakan lebih rendah daripada berdiri. Akan tetapi gerakan pinggang pinggul, pengolahan daripada jangkar tersebut yang cukup membuat suhu tubuh kita akan cepat menjadi panas karena kolaborasi dari seluruh otot-otot yang ada pada organ-organ tubuh kita. Nah, maaf teman-teman, kali ini saya membelakangi kamera, artinya untuk memperlihatkan daripada posisi ya. Jadi benar-benar ketahanan daripada otot-otot pinggang pinggul itu akan menjadi terbentuk tanpa kita sadari. Hanya saja kalau gerakan ini dipraktekkan mesti harus tahan banting, tahan sakit sedikit pegalnya di otot kanan dan kiri ini, benar-benar terkadang menjadi putus asa. Saya rasa untuk semua hal yang kita pinginkan maksimal, tentu mesti harus melalui satu proses. Ya, proses perjuangan, diperlukan pengorbanan waktu, pengorbanan rasa, pengorbanan sakit. Nah, tetapi kalau hal tersebut terus dilakukan secara rutinitas, kembali saya sampaikan dengan durasi waktu yang pendek, mungkin 3 menit, 5 menit, 10 menit, saya pikir itu akan menjadi satu kebiasaan ya teman-teman. Setelah itu saya udah langsung duduk. Semakin pertama panas suhu tubuh kita, dan tentu sebentar akan lebih berkeringat daripada yang saya tunjukkan sekarang. Ini saya pegang di leher, artinya bahwa keringat-keringat di leher dan di muka itu juga sudah akan mulai membasah daripada saya. Dan selanjutnya lagi mungkin berapa detik ini lagi sisanya, panjang videonya saya buat 15 menit 16 detik. Nah, sisa dari ini adalah beberapa foto yang saya ambil dari gerakan-gerakan senam jangkar sebelumnya. Jadi kondisi apa yang saya sampaikan tadi dengan posisi jangkar rendah, menekuk salah satu kaki, dan juga posisi tumit, tidak seluruhnya mesti harus sama. Terkadang salah satu tumit kita angkat, satu tumit lagi menyentuh di seluruh tanah. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu.